Selamat malam, saya Putri Septina Simamora dengan NIM 11S211 ingin mempresentasikan hasil praktikum PAM 6 saya. Di sini untuk yang pertama, di sini untuk main activity yang pertama saya sudah membuat jadi kesini dan akan saya run. Oke, kita akan merannya dan hasilnya sudah keluar ini apabila kita masukkan nama kita. Oke, message-nya praktikum PAM 6 dengan NIM saya. Oke, apakah nih di sini dia bisa di sini dia udah run nih, ini ada 5678 gitu. Selanjutnya di sini untuk yang main activity step pertama ini yang pertama dia mendeklarasikan variabel @name, @message, @encounter, CB remember, yang dimana sebagai properti dari kelas main activity menggunakan kata kunci laternate untuk menunda inisialisasi variabel tersebut. Yang kedua, dia variabel count yang dimana digunakan untuk menyimpan jumlah klik pada tombol encounter. Variabel data name ini dia data name, data message, dan data remember ini digunakan untuk menyimpan data input pengguna seperti nama, pesan, dan status checkbox remember me. Kemudian untuk share preference ini objek untuk menyimpan data yang diambil dari input pengguna ke dalam file yang disebut save data. Terus share preference ini memungkinkan aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data secara persisten antar sesi aplikasi. Kemudian pada method onCreate ini, untuk method onCreate-nya property add message, encounter, dan CB remember inisiasi dengan referensi ke komponen view pada activity main XML menggunakan metode find view by ID itu di activity main-nya. Kemudian untuk pada saat encounter diklik, variable count akan di-increment dan teks pada encounter akan diubah sesuai dengan jumlah klik yang tercatat. Kemudian method onPause, di sini method onPause dipanggil ketika activity dihentikan atau dibawa ke latar belakang. Di mana di dalam metode ini data input pengguna akan disimpan ke dalam share preference melalui metode save data. Kemudian metode save data akan mengambil data input pengguna dari @name, @message, dan CB remember. Kemudian penyimpannya ke dalam share preference menggunakan editor. Selanjutnya untuk yang activity main 1, di mana di sini ada terdapat edit text @name yang dimana elemen ini digunakan untuk masukkan nama pengguna, edit text message yang dimana digunakan untuk memasukkan pesan pengguna. Kemudian button encounter, elemen ini digunakan untuk menampilkan hitungan yang terjadi setelah tombol ditekan. Kemudian checkbox CB remember, elemen ini digunakan untuk memberi pengguna opsi untuk mengingat data mereka. Selanjutnya ini hasil yang sudah saya run tadi. Kemudian untuk main activity kedua di main activity kedua ini di sini dideklarasikan laternate var dengan variabelnya @name, @message, encounter, CB remember yang sebagai properti dari kelas main activity. Nah, di sini ini sama seperti code main activity step 1. Selanjutnya hasilnya sudah tertera di layar Word ini. Kemudian untuk main activity step 3, di sini terdapat variabel show task menggunakan kata kunci laternate yang dimana artinya variabel ini akan diinisialisasi di kemudian waktu. Kemudian ketika aplikasi dijalankan maka akan dipanggil fungsi onCreate. Fungsi onCreate ini override fun onCreate ini pada kelas main activity. Di dalam fungsi ini juga yang dipanggil pertama itu super onCreate atau save intent state ini.
untuk melakukan inisiasi pada kelas induk. Kemudian dipanggil fungsi set content view layout activity main untuk menentukan layout tampilan yang akan digunakan pada activity ini. Kemudian dilakukan inisiasi pada btn show toast dengan menggunakan find view by id id btn show toast yang mengambil view dengan id btn show toast dari layout yang telah ditentukan. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan listener pada btn show toast yang akan menjalankan kode di dalam blok set on click lister ketika tombol diklik. Selanjutnya untuk main activity yang ketiganya, untuk main activity yang ketiga, nah di main activity yang ketiga ini text view ini komponen untuk menampilkan teks pada layar dengan atribut-atribut seperti ID, lebar, tinggi, warna teks, ukuran teks, dan posisi terkait tata letak. Kemudian button ini adalah komponen untuk menambahkan tombol ke layar dengan atribut-atribut seperti ID, lebar, tinggi teks pada tombol, dan posisi relatif seperti elemen lain pada tata letak. Kemudian pada kedua komponen ini juga digunakan constraint layout sebagai tata letaknya. Constraint layout ini juga memungkinkan penempatan elemen pada tata letak dengan cara yang fleksibel dan adaptif terhadap ukuran layar yang berbeda-beda. Nah, kemudian di dalam text view ini juga text view dan button ini diposisikan secara vertikal dan beri margin di atasnya serta posisi horizontalnya diatur agar berada di tengah layar. Selanjutnya ini adalah hasil run untuk step 3. Nih, perbedaan ini dengan ini untuk yang bagian ini dia ada di bawahnya keterangan saya sedang mempelajari aplikasi seluler. Nah, selanjutnya untuk main activity keempat. Untuk main activity keempat itu untuk main activity keempat ini dia menggunakan metode onCreate yang terdapat pemanggilan metode super onCreate untuk menjalankan metode onCreate-nya dari kelas induknya, yaitu app commit activity. Nah, kemudian terdapat 3 baris kode yang digunakan untuk menampilkan logo aplikasi pada action bar, yaitu dengan mengaktifkan fitur tampilan logo, yaitu set display show home enable, set logo, dan set display use logo enable. Nah, terakhir pemanggilan set content view yang digunakan untuk menetapkan layout activity main SL sebagai tampilan utama pada main activity step 8. Kemudian selanjutnya activity main step 8. Untuk activity main step 8 ini linear layout adalah tata letak sederhana yang menempatkan komponen-komponen dalam bentuk baris atau kolom. Nah, pada kode ini juga linear layout memiliki orientasi vertikal sehingga semua komponen ditampilkan dalam kolom. Di sini terdapat 2 komponen, yaitu text view dan image view. Yang dimana text view guna menampilkan teks welcome dengan menggunakan string resource add string or welcome, dan juga ditetapkan ukuran dan warna teks. Kalau image view-nya digunakan untuk menampilkan gambar dengan ukuran lebar dan tinggi masing-masing. Pada bagian sumber gambar SRC digunakan tools SRC Comet ya seperti ada di Word ini. Kemudian untuk tampilannya adalah seperti yang saya buat di Word ini. Selanjutnya untuk main activity yang kelima. Untuk main activity kelima di dalam metode onCreate ini dipanggil metode set content view yang digunakan untuk menetapkan tata letak layout yang akan tampilkan pada aktivitas main activity. Nah, di dalam layout ini juga digunakan adalah activity main yang dapat ditemukan di folder yang selanjutnya ini yang akan saya jelaskan. Nah, untuk di sini dia elemen yang pertama itu button, kemudian image view, text view, radio button, toggle button. Nah, di sini dia image view-nya untuk membuat lebar dan tinggi yang disetel ke wrap konten dan menggunakan gambar dari resource logo coding. Untuk yang ini, setelah itu buttonnya itu button yang ketiga terdapat 2 edit text dengan teks name. Kemudian untuk yang radionya itu elemen radio dengan teks radio button. Setelah itu terdapat elemen toggle button dengan teks toggle button. Ini adalah hasilnya untuk yang di step 5. Selanjutnya kita lanjut ke step 6. Di step 5 ada activity main small. Untuk yang activity main small
Nah, di sini ini adalah hasilnya untuk mengecilkan gambar yang ada pada activity 5 ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke activity lain. Untuk activity lain dia untuk activity lain ini dia mengubah yang tadi potret menjadi landscape. Ini adalah hasilnya. Nah, di Word ini juga sudah saya tampilkan hasilnya, dimana ini dia untuk yang small, dia untuk mengecilkan gambar. Kemudian apabila kita membuat rotasinya menjadi landscape, maka akan berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang first fragment. Di first fragment ini adalah codingannya. Di sini ini adalah first fragment, adalah salah satu fragment yang mungkin digunakan dalam sebuah aplikasi Android. Di sini juga terletak metode onCrowd View. Metode onCrowd View di sini yang dimana layout fragment pertama kali diinflate menggunakan inflator. Layout ini didefinisikan dalam file XML dengan nama fragment first. Kemudian setelah diinflate, layout tersebut kemudian ditempatkan dalam kontainer yang telah ditentukan. Jika kontainer belum ditentukan, maka parameter kontainer akan bernilai 0. Selanjutnya untuk fragment first yang XML-nya, nah di fragment first XML ini terdapat atribut layout width dan height, yang dimana untuk menentukan lebar dan tinggi. Kemudian nilai match-nya parent pada kedua atribut ini menandakan bahwa layout akan mengisi seluruh lebar dan tinggi dari parent view. Kemudian untuk atribut background-nya memberikan warna latar belakang pada layout. Nah, di sini latar belakangnya teal atau biru hijau dengan kode add color teal 200. Kemudian untuk atribut orientation dia vertikal, di mana dia untuk menentukan arah tata letaknya. Kemudian selanjutnya main activity step 6. Untuk main activity step 6-nya, maaf agak nge-lag karena membuka Android Studio-nya sangat berat dan digabung dengan OBS. Untuk main activity step 6-nya ini terdapat metode onCrowd yang dimana layout activity utama di-inflate menggunakan metode set content view dengan parameter layout activity main. Kemudian layout ini didefinisikan nama file XML dengan name activity main. Selanjutnya pada kode ini lakukan beberapa operasi untuk menambahkan fragment ke dalam activity. Yang pertama itu diperoleh sebuah objek fragment manager yang digunakan untuk mengelola daftar fragment yang ditampilkan pada activity. Kemudian objek ini juga diperoleh dengan memanggil metode support fragment manager, yang kemudian setelah diperoleh fragment transaction yang digunakan untuk menambahkan fragment ke dalam activity. Objek ini diperoleh dengan memanggil metode begin transaction pada fragment manager. Selanjutnya untuk yang activity 6. Di activity 6 ini atributnya Android ID, yang dimana memberikan identifier pada frame layout agar dapat direfer dalam kode program. Kemudian nilainya ID FL fragment menandakan bahwa identifiernya adalah FL fragment. Untuk atribut dan height-nya menentukan lebar dan tinggi dari frame layout tersebut. Nilainya itu match parent pada kedua atribut ini menandakan bahwa frame layout akan mengisi seluruh lebar dan tinggi dari parent view. Ini adalah contoh hasil run untuk activity step 6. Kemudian kita lanjut ke second fragment. Untuk di second fragment ini terdapat metode onCrowd, yang dimana fragment kedua inflate menggunakan metode inflator inflate dengan parameter layout. Fragment second, layout ini didefinisikan dalam file XML dengan fragment second. Kemudian metode onCrowd view adalah metode yang wajib diimplementasikan pada sebuah kelas fragment. Nah, metode ini digunakan untuk mengambil layout fragment, kemudian mengembalikan objek view yang mempresentasikan layout tersebut. Dalam code ini juga inflator digunakan untuk menginflate layout dari file XML dan mengembalikan objek view yang diperoleh. Kemudian selanjutnya fragment second XML-nya. Di sini dia elemennya linear layout,
yang dimana elemen utama yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen view lainnya dalam suatu layout. Atribut XML Android dan SMS Tools digunakan untuk input namespace dari Android dan tools yang digunakan untuk pengembangan aplikasi. Kemudian atribut Android layout width dan height-nya itu untuk menentukan lebar dan tinggi dari linear layout. Maaf, saya akan mempresentasikan melalui Word saja karena ini agak nge-lag. Oke, selanjutnya untuk yang main activity step 7, ini adalah code-nya. Penjelasannya itu memiliki fungsi onCreate yang dilakukan inisialisasi terhadap variabel bit and replace yang merupakan tombol pada tampilan. Kemudian dilakukan proses untuk menambahkan fragmen pertama, objek first fragment, ke dalam tampilan menggunakan fragment manager dan fragment transition. Kemudian activity main-nya di sini digunakan untuk menentukan tampilan pada aplikasi Android, yang dimana linear layout digunakan sebagai root view pada tampilan dan memiliki orientasi vertikal. Di dalam linear layout terdapat button dengan ID bit and replace yang akan digunakan untuk mengganti fragmen pada tampilan. Kemudian ini adalah hasilnya. Bedanya di sini ini my first fragment ini berwarna backgroundnya berwarna hijau, dan di sampingnya my second fragment berwarna merah. Kemudian untuk make activity step 8, di sini udah tersedia kodenya. Ini kita lihat ada perubahan penambahan metode, yang dimana yang tadi activity main 7 tidak ada add to back-nya tetapi di activity step 8 ada add to back stack atau null pada saat mengganti fragment dengan second fragment. Metode ini digunakan untuk menambahkan traksi fragmen yang sedang berjalan ke back stack. Jadi ketika user menekan tombol back dari device, aplikasi akan kembali ke fragmen sebelumnya. Selanjutnya untuk stringnya, string digunakan untuk menampilkan teks pada layout atau kode, sementara array string digunakan untuk menampung kumpulan string yang dapat diakses dengan indeks. Selanjutnya untuk fragment countries XML-nya ini di mana di sini fragmennya menampilkan daftar negara dalam list view, yang dimana list view-nya adalah komponen UI untuk menampilkan daftar data dalam bentuk scrollable list. Dalam layout ini juga terdapat satu list view yang diatur agar memiliki lebar dan tinggi yang sama dengan atau match parent. List view sendiri memiliki ID dengan nilai yang sudah ditampilkan di sini, Android ID list ini, yang diperlukan jika ingin menggunakan list fragment yang menyediakan fungsionalitas bound untuk menampilkan data dalam list view. Selanjutnya countries fragmentnya itu fungsi onCreate view akan dipanggil saat fragment ini pertama kali buat dan digunakan untuk mengembangkan tampilan untuk fragment ini. Fungsi onViewCreate akan dipanggil setelah fungsi onCreate view selesai dan digunakan untuk menginisiasi fragment setelah tampilan dibuat. Selanjutnya untuk yang line keempat itu fragment dibuat dengan mengambil dari file XML fragment countries XML. Untuk fragment detail country-nya ini menggunakan linear layout. Kemudian selanjutnya untuk detail country fragmentnya ini kelasnya itu detail country fragment, yang dimana di sini menggunakan variabel iflect lately var iflect. Image view adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan referensi dari image view yang menampilkan bendera negara. Nah, sebenarnya di sini dia untuk menampilkan bendera negara. Selanjutnya ini apabila di sini sudah ada list negaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Apabila kita mengklik Indonesia, maka akan keluar bendera Indonesia. Selanjutnya untuk custom layout XML-nya ini XML-nya ini file drawable ini membuat sebuah shape persegi panjang atau rectangle dengan sudut lengkung corner sebesar 20 dp dan warna background solid berupa warna teal dengan nilai color til 700. Kemudian fragment dialog ini selanjutnya main activity 10. Di sini dia kelas main activity, variabelnya lately var bit and show, TV name, TV age. Kemudian untuk hasil runnya adalah ini. Apabila kita mengetik show dialog fragment, maka akan menampilkan dialog fragment ini. Kita akan mengetik nama kita dan umur kita, dan selanjutnya akan terdapat di sini hasilnya, yaitu name saya Putri dan umur saya 21. Selanjutnya untuk activity to activity ini di sini memiliki variabel 3 elemen, yaitu ID, TV name, TV email, dan TV phone. Nah, ini elemennya itu memiliki layout width dan layout height yang menentukan
panjang dan lebarnya dengan menggunakan wrap content. Kemudian selanjutnya main activity 11, pada metode unclick menghubungkan variabel tersebut dengan elemen tampilan pada SVM menggunakan metode find view by ID. Kemudian hasilnya adalah ini, apabila kita memasukkan nama kita Putri Simamora, email kita, kita masukkan email kita dan nomor kita, maka hasilnya akan menentukan menghasilkan ini, hello Putri, email kamu, email saya dan phone number saya. Kemudian untuk fragmen BMS ini, dimana dia main activity 12-nya ini tampilannya antarmuka pengguna UI dari kalkulator indeks massa tubuh BMI di aplikasi Android. Nah, ini adalah hasilnya untuk tampilan pertama itu berapa berat badan saya dan berapa tinggi saya akan saya masukkan. Kemudian nih di sini saya masukkan contohnya 60 kg dan 160 cm, maka hasil BMI saya adalah 23.0. Kemudian fragment to activity yang dimana di sini akan menghasilkan activity main 11. Nah, untuk hasilnya itu adalah seperti ini ya. Tampilan pertamanya adalah kita harus mengisi nama kita dan email kita. Kemudian selanjutnya untuk di main activity yang warna hijau yang tampilan pertama tidak ada hasil. Kemudian yang selanjutnya ketika kita send data kita, maka di sini akan keluar hasilnya di mana terdapat main activity Putri Simamora dan email saya. Oke, selanjutnya di fragment to fragment ini, di mana di sini untuk main activity step 14. Nah, di sini adalah hasilnya. Yang pertama itu untuk first fragment, apabila kita men-send data kita maka akan keluar hasilnya second fragment. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.